Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita menjelaskan tambih, beware, caution tentang perkara yang kebanyakan kaum muslimin mengikuti kelompok-kelompok kufar sesuai hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, dan di dalam ayat terdahulu bahwa sifat orang mukmin yang qawi, waladina la yashhaduna zura, maka bagaimana sikap kita seorang sunni salafi di saat di malam-malam ini, mulai dari malam ini, malam besok dan yang lainnya? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Pertama, bahwa kita diperintah kapan saja, anytime, anywhere, untuk muhasabatun nafs, untuk introspeksi kepada diri-diri kita, untuk evaluasi apa yang telah kita lakukan dari tahun-tahun yang lampau. Maka tidak mesti harus menunggu malam pergantian tahun. Tidak mesti harus menunggu midnight dari jam 1 malam, malam tahun baru. Tidak mesti dalam keadaan seperti itu. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah setiap person diri kalian, wal tanzur nafsun, agar evaluasi, agar introspeksi dari seluruh diri-diri kalian dari apa yang disiapkan dari bekal-bekal kelak di hari akhirat. Apakah telah cukup pundi-pundi amalnya? Apakah telah cukup hektaran-hektaran dari harta-harta sedekah? Apakah telah basah lisan kita dengan taubat untuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan telah berderai air mata kita menyesali dari dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang telah lampau? Maka ayat ini mengajak kepada kita untuk berintrospeksi dan muhasabatun nafs dari perkara-perkara yang kita hadapi sekarang. Untuk apa? Lighad. Maka telah datang tafsir dari salaf, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari 2 jalan. Jalan yang pertama dari Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah, dan jalan yang kedua dari Bishr ibnu Mu'adz an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka keduanya datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih. Dan Mu'adz ibnu Bishr atau Bishr ibnu Mu'adz saduq, namun telah datang mutaba'ah. Maka hadis ini bisa dipakai, ataupun athar ini bisa kita pakai sebagai tafsir dari ucapan Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, agar setiap person untuk melihat apa yang telah dia kumpulkan, apa yang telah dia cari selama ini dari pundi-pundi akhirah. Lighad, untuk hari esok, ditafsirkan oleh Qatadah. Maka maknanya lighad ay liyaumil qiyamah. Ja'alallahu al-akhirah bigaddin ay yaum ba'da yaumik liqurbiha. Maka Allah menjadikan di dalam ayat ini hari akhirat yang pada hakikatnya mungkin wallahu alam kita tidak mengetahui masih panjang, namun Allah jadikan dekat lighad dengan kalimat esok hari. Maka esok hari dekat. Sekarang Jumat, esok hari Sabtu. Untuk apa? Karena
hari kiamat itu tidak diketahui. Agar manusia di dalam ayat ini intibah, perhatian, memberikan attention yang besar, tidak sibuk hanya dengan dunia. Tidak hanya sibuk dengan mencari uang, tetapi mencari juga dari akhirat. Maka dunia itu hanya beberapa waktu saja. Yang menjadi poin kita hidup di dunia adalah al-akhirah. Maka Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Maknanya, intinya kita dicipta untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Namun juga ambillah sebagian dari waktumu untuk mencari nafkah. Namun mereka yang terjerumus kepada mencari nafkah overtime, mulai dari pagi sampai petang, ditambah lagi waktu overtime, waktu istirahat untuk gaji double, shift malam, dapat uang ganda. Maka terus menerus seperti itu sampai disebutkan di dalam ayat Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan dunia-dunia mereka yang mereka kejar sampai mereka lupa dari akhirat mereka. Maka berapa manusia yang lupa di ladangnya untuk sholat duhur, sholat asar. Dan berapa manusia yang lupa di saat bekerja, kecapean, kemudian tidak mengikuti sholat berjamaah, ataupun pelajaran-pelajaran yang ada di tempatnya yang Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Berapa banyak? Dikarenakan sibuk dengan urusan dunia. Maka di dalam ayat ini Allah mengajak kita berintrospeksi dan mengevaluasi. Berintrospeksi apa yang akan dilakukan ke depan. Mengevaluasi maknanya apa yang telah dilakukan dari masa-masa yang lampau. Maka pada tahun baru ini, jika di acara-acara yang ada pada mereka disebutkan kaleidoskop, yang mana kaleidoskop itu mulai dari Januari 2001 sampai akhir, apa yang terjadi dan menjadi viral. Maka kita muhasabatun nafs, kita melihat kaleidoskop kita sendiri. Apa yang terjadi viral di bulan-bulan yang lalu, di windu-windu yang lalu, di pekan-pekan yang lalu, di hari-hari yang lalu, dari dosa-dosa yang paling besar yang kita lakukan. Dan apa kaleidoskop dari viralnya amal-amal yang kita berikan untuk Allah. Menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, ditambah berpuasa di siangnya, dan malamnya menangis, salat malam, dan berdakwah kepada Allah. Maka ingatlah kaleidoskop yang telah kita lalui. Maka kita evaluasi dari kesalahan-kesalahan. Pada saat itu terjadi kemalasan, terjadi futur. Banyak waktu-waktu yang baik kita tinggalkan dengan sengaja. Kita bangun jam 3.30 tapi malas untuk salat, sibuk dengan urusan dunia, ataupun sibuk untuk tidur-tiduran. Dan begitu pun dari waktu-waktu yang lampau, banyak waktu yang terbuang karena banyak bermain, tidak menghafal, tidak mengamalkan amal-amal yang soleh. Maka evaluasi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsun. Allah menyebutkan dengan wal tangdur, maka tangdur fi'lun mudhari' yang majzum dengan lam amr, yang asalnya bermakna wajib. Maka wajib atas diri kalian, wal tangzur nafsun. Setiap jiwa-jiwa kalian melihat, berevaluasi, berintrospeksi dari apa yang telah kalian lakukan. Untuk apa? Kata Qatadah, lighad ay liyaumil qiyamah. Untuk hari-hari kiamat kalian. Sehingga sudah cukupkah bekal zadul ma'ad, bekal di hari kiamat? Kalau kita sibuk bekerja untuk membekali anak kita masuk kepada university yang butuh kepada 25 juta dibayar tunai, maka kita mengumpulkannya agar anak kita bisa kuliah. Maka
di sini lebih dahsyat lagi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka apakah cukup bekal-bekal kalian untuk hari kiamat kelak, di mana kalian akan mati dan amal-amal kalian akan dihisab? Maka ayat ini membangunkan kita dari tidur kita, memberikan lecutan dari kemalasan kita. Maka yang tadinya malas belajar, bangkit, semangat belajar. Yang malas untuk menuntut ilmu, bangkit untuk menuntut ilmu. Dan yang tidur di masjid dan tidur waktu pelajaran untuk tidak tidur di saat khutbah dan di saat pelajaran, maka bangun semuanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tidak ada malas. Dan begitu pun sifat dari mukmin, terutama di waktu-waktu sekarang, untuk muhasabatin nafs, seperti juga datang di dalam hadis. Yang mana hadis ini semakna dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Husain ibnu Qais Al-Harabi, an Atha ibni Abi Rabah, an Ibnu Umar, an Abdullah ibni Mas'ud. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Maka tidak akan pernah lekang dari manusia-manusia di hari kiamat semuanya kecuali akan ditanya 4 perkara, tidak ada yang lekang darinya. Tidak ada yang terlepas darinya kecuali mereka orang-orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisab wala iqab wala adab, di hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih. Maka mereka masuk langsung tanpa dihisab. Namun di sini keumuman kaum muslimin akan ditanya dari 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnah. Dari umurnya, dari usianya sudah 40 tahun. Apa yang dilakukan dari 40 tahun? Apa yang telah dilakukan dari 40 tahun? 20 tahun dulu bagaimana yang dilakukan? 20 tahun kemudian apa yang dilakukan? Maka akan dipertanyakan. Wa an ilmihi madza amila fih. Dan bagi para penuntut ilmu akan ditanya, dari ilmu kalian apa yang telah kalian amalkan? Maka awas para penuntut ilmu, setiap hari kita membaca hadis, baik Sahih Al-Bukhari, baik Umdatul Ahkam, baik permasalahan-permasalahan akidah, apa yang telah kalian hafal, apalagi dengan tasmi, kemudian tidak kalian lakukan, maka akan menjadi bumerang. Seperti contohnya di dalam hadis ini, akan ditanya an ilmihi madza amila fih. Dari ilmu yang dia hafal, yang dia tasmikan, ternyata dia menyelisihi dari segi amalan dari ilmunya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari hartanya, dari mana dia dapat? Alhamdulillah didapat dari yang halal. Dari hasil menjual, beli, dari hasil ladang. Namun masih ada pertanyaan lagi. Jika didapati dari harta yang halal, maka dibelanjakan untuk perkara yang halal atau yang haram. Maka ini semuanya akan dipertanyakan. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang sahih disebutkan, al-fuqara yadkhulunal jannah qabla al-aghniya. Orang-orang fakir akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Kenapa orang kaya terlambat masuk surga? Karena hisab tadi. Di mana dia dapat? Dihisab. Dari hasil kebunnya, dari pekerjaannya, dari gajinya dia, dari pensiunannya dia, dan gajinya dia, dan sebagainya. Masih pertanyaan lagi. Wa fima anfaqah. Lalu kamu belanjakan untuk apa? Untuk ketaatan kepada jalan Allah, untuk membangun masjid, untuk membantu para tulabul ilm, untuk menyumbang kepada ma'had-ma'had pondok pesantren, ataupun yang lainnya, untuk tabdzir, membeli kembang api, dengan melaksanakan pesta ihtifal malam tahun baru yang ratusan juta. Maka ini semuanya akan dihisab.
Sehingga orang kaya terlambat masuk kepada surga. Adapun orang miskin, maka dia miskin dan papa. Kesehariannya lapar dan tinggal di rumah yang RSSSSS dan dalam keadaan sederhana sekali. Maka akan ditanya dari mana harta? Tidak ada harta kecuali aku menderes karet dan itu bukan punyaku, hanya punya orang lain. Dan aku gaji mendapatkan 50.000 satu hari. Bisa makan jika dapat. Jika tidak, maka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dibelanjakan untuk apa? Dibelanjakan untuk membeli beras dan sebagainya. Maka sederhana. Akan masuk surga lebih cepat daripada orang-orang yang kaya. Maka hadis ini barakallahu fikum dari Husain ibnu Qais Al-Harabi an Atha ibni Abi Rabah an ibni Umar an Abdullah ibni Mas'ud, maka sanadnya dhaif, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi karena Husain ibnu Qais didhaifkan. Namun kata Tirmidzi telah datang dari jalan yang lain. Maka di Imam At-Tirmidzi juga datang dari sahabat yang lain. Datang dari Abi Barzah Al-Aslami. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Barzah Al-Aslami dengan sanad yang sama juga. Afwan, dengan lafaz yang sama. Namun di sanadnya ada Al-A'mash. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan. Dan datang jalan yang ketiga dari Mu'adz. Dan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri juga. Maka dari sini bisa naik hadis ini paling sedikit kepada hasan li ghairi atau bisa kepada sahih li ghairi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddits Al-Imam fi hadzal asr. Maka dari hadis ini pun sama. Kita diperintah untuk berintrospeksi. Disebutkan bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Dari hartanya ditanya 2 kali. Dari ilmunya ditanya mana pengamalannya. Dari usianya ditanya telah dihabiskan untuk apa? Dan di pertanyaan yang terakhir keempat, wa an jismihi fima ablah. Dan dari badannya yang lelah dilelahkan untuk apa? Alhamdulillah. Dilelahkan untuk berdakwah. Alhamdulillah dilelahkan untuk menghafal dan murajaah dan menulis fawaid, tulabul ilm. Alhamdulillah dilelahkan untuk perkara-perkara salat malam, puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Maka ini akan dihisab. Maka di hadis ini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan penghisaban. Maka introspeksilah dan evaluasilah amal-amal kita wahai saudara-saudaraku. Apakah telah cukup menjadi bekal di hari kiamat? Apakah pundi-pundi kita telah cukup untuk menyelamatkan kita dari api neraka? Iya dan billah. Dan begitu pun di sana ada hadis-hadis yang lain. Selain juga mengajak kepada muhasabah, juga untuk melecut dari kemalasan kita dan menggugah dari gairah kita untuk semangat beramal dan menuntut ilmu dan berdakwah. Seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Di dalam hadis ini pun ada isyarah agar kita mengevaluasi dan menintrospeksi dari kenikmatan, terutama 2 kenikmatan ini yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Pertama, as-sihhah. Di saat kita sehat, di mana kita mampu untuk melaksanakan tahajud dan berpuasa dan menuntut ilmu dan salat berjamaah, apakah kita menggunakannya kesehatan ini dengan baik? Atau badannya sehat tetapi tidak mau salat? Atau badannya sehat tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban baik puasa Ramadan ataupun sunnah-sunnah ataupun ibadah-ibadah menuntut ilmu yang lainnya. Dan yang kedua, wal faragh, waktu luang. Maka waktu luang dari 2 kenikmatan
Yang di sini Nabi melecut kita. Apa yang kalian lakukan dari waktu luang? Maka waktu libur, di mana kita mempunyai beberapa waktu luang, seperti hari Jumat ini kita libur. Maka apa yang dilakukan dari liburan kita? Dan di waktu luang sebelum ada kesibukan yang mendadak, seperti mencari nafkah dan sebagainya, maka dipergunakan untuk apa waktu luang itu? Maka kedua perkara ini menjadi ancaman bagi kita jika kita tidak mensyukurinya. Kenapa? Karena ini dua kenikmatan. Dan Allah berfirman tentang masalah nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maknanya, jika manusia mempunyai dua kenikmatan, sehat dan faragh, waktu luang, dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah berjanji la azidannakum, akan diberikan over and over again. Akan Allah berikan waktu luang yang banyak untuk beribadah. Dan Allah berikan kesehatan dari badannya yang prima, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Namun kebalikannya, barang siapa yang badannya sehat dan waktunya luang, tetapi tidak melaksanakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah, malah kesehatan badannya dipergunakan untuk berzina. Karena tidaklah orang-orang yang berzina kecuali mempunyai badan yang kuat. Kalau badannya lemah, Mr. P-nya lemah, tidak bisa melaksanakan zina. Atau dengan kekuatan badannya dia mendolimi orang lain. Karena dia gagah perkasa, sehat badannya, berotot, otot kawat tulang besi, akhirnya mendolimi kaum muslimin yang lain. Maka jika dia sakit, kurus krempeng, dan mempunyai penyakit-penyakit yang menahun, diabetes mellitus, hyperkolesteremia, hypertension, dan bahkan clot, jaltoh ataupun stroke, maka dia tidak akan membuat kezaliman kepada yang lain. Maka sadarilah itu, yang mempunyai waktu luang dan mempunyai kesehatan, jika tidak melaksanakan kebaikan, masuk kepada kufur nikmah. Apa balasannya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur atas dua nikmat tadi, sehat dan waktu luang, bisa jadi Allah membalikkan keadaan. Yang tadinya sehat diberikan penyakit menahun. Yang tadinya waktunya luang dijadikan waktunya sibuk, mempunyai utang dan sibuk bekerja dan bekerja overtime, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah secara prima. Maka ini pun dari permasalahan muhasabatun nafs. Dan yang terakhir, kita cukup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Ibni Abbas. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Ad-Dahabi dan oleh Syekh kami di Tatabbu Auhamil Hakim, yang maknanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idtanim khamsan qabla khamsin." Maka agar kalian menggunakan 5 perkara sebelum 5 perkara yang baik tadi berubah menjadi buruk. Ini pun sama seperti tadi. 2 kenikmatan, yang mana 2 kenikmatan ini dipakai untuk kebaikan, begitupun di sini. Jagalah 5 perkara yang baik sebelum 5 perkara itu menjadi buruk. Disebutkan syababak qabla haramik. Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Maka para syabab, para tulabul ilm dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, maka sibuklah menghafal Al-Quran, sibuklah menghafal hadis, sibuklah menghafal Sahih Al-Bukhari dan mutun-mutun yang kita berikan, bahkan menghafal muhadatsah Arab, agar kalian pandai lisan kalian berbahasa Arab dan mudah untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Maka ya syabab, pergunakan waktu-waktu emas ini. Karena orang-orang yang menghafal di waktu muda bagaikan menoreh di cadas, bagaikan mengukir di atas cadas, hafalannya tidak akan pernah lupa. Berbeda dengan orang-orang tua
yang menghafal susah. Dan setelah dihafal 1 menit pun hilang. Karena sibuknya perkara yang dihadapi oleh orang tua, tanggung jawab kepada anak, istri, dan sebagainya. Maka syababa qabla haramik, wasihata qabla saqamik. Dan badanmu yang sehat sebelum datangnya sakit. Pergunakan sehat kamu. Seperti hadis yang lalu. Wa firagha qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Sebelum kalian sibuk, pergunakan waktu luangmu. Sama seperti hadis yang tadi, muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan ghinaka qabla faqrik wa hayatak qabla mautik. Kemudian 2 perkara yang merupakan lafaz yang baru, maka disebutkan kekayaanmu. Mumpung kamu mempunyai uang lebih, maka pergunakanlah, infakkan untuk Allah Jalla wa Ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka Allah telah berfirman, barang siapa yang menginfakkan sedikit pun dari hartanya, Allah pasti akan menggantinya dengan more and more again, over and over again, dengan jumlah yang lebih banyak. Maka di saat kita kaya, ada uang lebih, maka kita infakkan fisabilillah, maka Allah akan menambah dan menambah. Selain pahala kelak di hari akhirat, juga di dunia Allah gantikan dengan harta-harta yang melimpah. Sebelum ginaka qabla fakrik, sebelum datang waktu paceklik, maka kantong kita ini kadang-kadang mengembang dan kadang-kadang mengempis. Mengembang di saat banyak uang, maka pergunakan infak apa saja di jalan Allah, pembangunan masjid, membantu dakwah dan sebagainya. Atau nikah lagi pun boleh, karena ibadah. Maka sebelum datang kantong kempes, paceklik, maka dia akan dompetnya itu kurus kering, tidak ada sepeser pun kecuali cutnya adin 5.000 dan yang lainnya. Maka pada saat itu kita mau berinfak untuk masjid, untuk pondok, untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk anak dan istri pun tidak ada. Maka ginaka qabla fakrik. Dan yang terakhir, hayatak qabla mautik. Maka selama kamu masih hidup, selama bisa melaksanakan amal-amal yang saleh, maka laksanakan amal-amal yang saleh, karena di saat maut menjemput, maka kita akan menyesal. Ya laitana, oh seandainya dikembalikan hanya 1 menit saja ke dunia, maka aku akan melaksanakan amal-amal yang tertinggal. Maka inilah dari perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang muslim hakiki dan mukmin sejati. Di saat mendapati perkara-perkara seperti sekarang ini, pergantian tahun dan yang lainnya, maka kita tidak mengajak untuk melaksanakan khusus muhasabatun nafas di malam nanti. Bukan, itu kita nanti akan masuk kepada bid'ah karena mengkhususkan di waktu pergantian tahun, apalagi tahun Masehi. Bukan, kita mengatakan secara umum, mulai dari sekarang, mulai dari besok, mulai dari yang akan datang, karena bersifat umum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bersifat umum. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hisablah diri-diri kalian untuk bekal di hari kelak, tidak dibatasi nanti malam jam 1 ataupun jam 24 ataupun nanti di Id tahun baru Islam di 1 Muharram. Bukan, kita tidak mengajak kepada pengkhususan, tetapi mulai dari sekarang. Dan yang kita inginkan mereka para muslim sejati tidak untuk berihtifal dari hari Id malam tahun baru, tetapi maknanya kita evaluasilah. Jika kebetulan pada saat itu kalian belum tidur dan kalian mendengar petasan-petasan dan mendengar trompet-trompet dari tetangga dan di kota-kota, maka jadikanlah perkara itu sebagai muhasabatun nafs. Itu maknanya. Bukan maknanya mengkhususkan nanti malam kita muhasabatun nafs, bukan.
Fa'asalullahal karim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana bima yuhibbuhullah wa yardah, wa an yurziqana ilman nafi'an, wa an yurziqana rizqan halalan tayyiban, wa an yataqabbal minna a'malana siyamana wa qiyamana wa da'watana wa tulabatil ilm. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.